Ratusan ribu pengunjuk rasa berkumpul di lapangan tahanan di pusat kota Tel Aviv pada Sabtu 11 Oktober malam waktu setempat. Mereka mencemooh dengan meneriakan yel-yel menentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepat saat utusan Timur Tengah Amerika Serikat Steve Witkoff di atas panggung dan hendak berpidato. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 Oktober, adapun mereka berkumpul di pusat kota untuk merayakan perjanjian gencatan senjata. Terlihat dalam video, tepat saat Witkoff menyebut nama Netanyahu, ratusan ribu orang yang berkumpul kompak mencemoohnya. Bahkan terdengar mereka meneriakkan yel-yel menentang pemerintahan Netanyahu. Namun meski sempat terdapat gangguan kecil, Witkoff melanjutkan pidato dengan senyum di bibirnya, menggambarkan gencatan senjata yang baru dicapai antara Israel dan Hamas sebagai sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang tapi tetap terlaksana. Witkoff pun melanjutkan ucapan terima kasihnya kepada negara-negara yang berperan penting dalam menengahi kesepakatan tersebut, seraya menyampaikan apresiasi yang mendalam atas upaya mediasi yang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Turki. Witkoff juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas apa yang ia sebut sebagai bukti bahwa perdamaian di Timur Tengah bukanlah hal yang mustahil. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Okay. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian kepada Hamas dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat 10 Oktober malam waktu setempat. Trump menyebut bahwa Hamas adalah orang-orang yang tangguh, cerdas, dan sebagai negosiator yang baik. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 Oktober, pujian kepada Hamas itu dilontarkan Trump saat ditanya mengenai soal jaminan. Terlebih tentang jaminan apa yang diberikannya kepada Hamas untuk meyakinkan mereka bahwa Israel tidak akan melanjutkan pemboman setelah para tawanan dikembalikan. Lantas Trump menggambarkan Hamas sebagai orang-orang yang sangat tangguh dan cerdas, sekaligus menyebut bahwa pemimpinnya merupakan seorang negosiator yang baik. Trump menambahkan bahwa Hamas memiliki banyak hal dan menyebut bahwa jika mereka memanfaatkannya, mereka akan sangat sukses. Lebih lanjut, Trump menambahkan bahwa jika perang berlanjut, itu akan menjadi kehancuran total dan mengklaim bahwa Hamas tidak akan menginginkannya. Israel dikabarkan telah memulai persiapan memindahkan tawanan Palestina dari 5 penjara pada 10 Oktober 2025 malam waktu setempat. Sementara itu media Israel melaporkan kemungkinan di mana senior Hamas seperti Marwan Barghouti tidak akan dibebaskan dalam pertukaran tersebut. Mengutip Tribun News pada 12 Oktober, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot pada Jumat 10 Oktober malam. Lebih tepatnya sumber utama itu melaporkan bahwa ratusan tentara dari unit Nahshon yang berafiliasi dengan Dinas Penjara Israel mulai mengangkut tahanan, di mana mereka adalah yang diharapkan akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan. Adapun tawanan-tawanan Palestina ini dipindah dari 5 penjara berbeda menuju ke fasilitas tempat mereka diharapkan akan dibebaskan. Lebih dari itu, persiapan logistik juga sedang dilakukan, mengiringi pembebasan sekira 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup, serta sekira 1.700 lainnya yang ditangkap oleh pasukan Israel di jalur Gaza setelah 7 Oktober 2023. Namun sumber utama mengatakan bahwa senior Hamas seperti Marwan Barghouti kemungkinan tidak akan dibebaskan dalam pertukaran tersebut. Adapun Dinas Penjara Israel mengatakan bahwa setelah kesepakatan selesai, sekira 9.000 warga Palestina akan tetap berada di balik jeruji besi di Israel. Pejabat senior Hamas, Hossam Badran, memberikan pernyataan terbaru dalam wawancaranya pada Sabtu 11 Oktober 2025 waktu setempat, mengklaim bahwa Hamas siap bertempur lagi jika perang berlanjut, sekaligus menolak usulan meninggalkan Gaza. Mengutip The New Arab pada 12 Oktober, Badran seraya meramalkan bahwa negosiasi gencatan fase kedua akan berjalan sulit, menegaskan bahwa pertanyaan utama mengenai pelucutan senjata dapat menjadi poin penting bagi Hamas.
Saat ditanyai tentang kemungkinan apa yang terjadi jika Israel menyerang lagi, Hossam Badran menjawab dengan keyakinan bahwa Hamas dengan bantuan Brigade Qassam dan lainnya akan melancarkan serangan langsung terhadap tentara pendudukan. Menekankan bahwa Hamas dan perlawanan Palestina lainnya akan menghadapi dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menangkal agresi Israel lagi jika pertempuran terpaksa dilakukan. Lantas ketika ditanya mengenai kemungkinan Hamas meninggalkan jalur Gaza, Badran berikan jawaban. Mengklaim bahwa upaya pengusiran warga Palestina baik anggota Hamas maupun bukan dari tanah mereka adalah hal yang absurd dan tidak masuk akal. Perang Hizbullah versus Israel berpotensi besar terjadi lagi. Hizbullah mendesak Lebanon mengambil tindakan tegas balas agresi pemboman di Jalan Al-Musailih Al-Najariyah, Lebanon Selatan. Mengutip Al-Mayadin, pada 12 Oktober, aksi pemboman Israel ke wilayah selatan itu terjadi pada saat fajar 11 Oktober waktu setempat. Desakan Hizbullah ini dilakukan imbas serangan Israel itu telah mengakibatkan seorang tewas dan 5 lainnya terluka. Adapun serangan Israel itu secara khusus menargetkan peralatan penggalian dan bulldozer, menyebabkan kerusakan signifikan dan gangguan pada jalan yang menghubungkan kota Saida dan Nabatiyah. Sehingga Hizbullah mengecamnya, menyerukan agar pemerintah Lebanon mengambil posisi tegas dan sepadan dengan tingkat tantangan dan ancaman. Hizbullah menekankan pentingnya peningkatan tindakan diplomatik dan politik serta membunyikan peringatan kepada seluruh kalangan Arab dan asing.